Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Karena sesungguhnya waktu yang disediakan oleh Allah ini untuk kita harus kita manfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya untuk berbekal menuju akhirat nanti. Karena begitu banyak orang-orang yang sudah Allah matikan, mereka di dalam alam kubur, dan mereka berandai-andai kalau saja mereka dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi ke dunia, mereka tentu akan beramal soleh sebagaimana yang mereka tinggalkan dulu. Nah, kita masih Allah berikan kesempatan kepada kita, pintu taubat masih terbuka lebar, selama nyawa belum ada di tenggorokan, marilah kita manfaatkan seluruh waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yaitu mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Nah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Al-Qaulu Mufid fi Adilati Tauhid. Jadi perkataan-perkataan yang bermanfaat di dalam dalil-dalil tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibni Abdullah, Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab bin Ali al-Yamani al-Wusobi al-Abdali. Nah, Syekh ini menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kitab ini adalah kitab dasar untuk kita untuk memahami ilmu tauhid, yang dimana ini adalah dasar dari agama kita. Sebelum kita mempelajari yang lain, kita harus mempelajari ilmu tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan dengan sia-sia, ya. Jadi untuk beribadah kepadanya, Allah sudah memberikan kita rezeki, kemudian Allah sudah mengatur segala kehidupan kita. Nah, Allah menurunkan kepada kita agama melalui para rasul yang Allah utus, dan semua rasul itu satu misinya, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Ada seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau ditanya oleh seorang muridnya, ya, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Kemudian Wahab bin Munabbih ini menjawab, ya, bala, walakin ma min miftahin illa lahu asnanun. Ya, memang benar kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya, ya, pasti ada alur-alurnya, ya. Jika kita datang membawa kunci yang tidak mempunyai gigi, maka tentu pintu tidak akan terbuka, ya. Nah, maka kalimat la ilaha illallah ini mempersyaratkan beberapa syarat,
yang harus kita pegang teguh, yang harus kita penuhi semua. Jadi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini benar-benar kita mengilmuinya, benar-benar kita mengetahui makna dari la ilaha illallah ini. Kemudian kita benar-benar meyakininya di dalam jantung kita. Kemudian kita menerimanya dengan ikhlas. Kemudian kita benar-benar mencintai kalimat ini. Kemudian kita benar-benar menerima dengan sebenar-benarnya. Baru itu nanti akan mendatangkan manfaat, ya. Nah, syarat-syarat la ilaha illallah kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa arti dari la ilaha illallah ini adalah la ma'budah bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubidah fa bibatil. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi, dan selain Allah, in ubidah fa bibatil. Dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dalilnya adalah suratul Luqman. Surat Luqman ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Demikian itu bahwasannya Allah dialah yang benar dan adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesat. Dan adalah Allah, dia maha tinggi dan maha besar. Ya. Jadi arti dari kalimat la ilaha illallah ini bukan seperti yang biasa kita dengar dahulu, yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu belum menjadikan kita sebagai seorang Muslim yang benar, ya. Karena di situ tidak menggambarkan tauhid uluhiyah. Kalau arti yang biasa kita dengar itu hanya menggambarkan tauhid rububiyah saja, yang memang sudah diakui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang memang tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Nah, jadi arti kalimat la ilaha illallah yang benar adalah la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fa bibatil. Dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dengan kita mengetahui makna yang sesungguhnya ini, kita akan benar-benar mengetahui, menerima, kemudian mencintai kalimat ini. Ya. Nah, jadi benar-benar kita hanya menyendirikan Allah dalam beribadah, karena yang berhak untuk diibadahi dengan benar cuma Allah saja. Selain Allah, dia tidak berhak diibadahi. Karena tidak ada selain Allah yang menciptakan, tidak ada selain Allah yang memberikan rezeki, tidak ada selain Allah yang dia mengatur kehidupan ini. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah kemarin kita sudah tahu, yang pertama adalah al-ilmu. Ya, jadi kita harus memiliki pengetahuan. Al-ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Syarat pertama, syaratul awal, syarat pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah al-ilmu. Kita mengetahui. Bimaknaha, dengan maknanya, nafyan, yaitu kita menafikan, meniadakan semua sesembahan. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita ibadahi selain daripada Allah, ya. Tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah, ya. Wa isbatan, yang kedua setelah kita melakukan penafian atau peniadaan, nafian adalah isbatan. Kita menetapkan bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Nah, jadi ini ilmu, berilmu dulu, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui dulu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Dan ilmu ini adalah penting karena ilmu ini adalah dasar kita beramal, ya. Jadi ilmu ini adalah dasar kita beramal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu dulu sebelum kita melakukan amalan. Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah,
dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berilmu dulu, untuk belajar dulu, baru kemudian kita beramal dengan ilmu. Karena orang yang beramal dengan ilmu, dia akan benar-benar ikhlas, benar-benar yakin, benar-benar menerima setiap kewajibannya yang Allah perintahkan kepadanya. Benar-benar dia meyakini bahwasanya Allah dialah yang berhak disembah dengan benar. Ya, jadi keyakinannya itu benar-benar yakin, tidak akan tergoyahkan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, nah dengan berilmu kita akan terhindar dari sifat kebodohan. Ya, al-munafi lil jahli. Ya, jadi kalau kita sudah belajar, kita akan terangkat dari kebodohan. Dan perbuatan bodoh yang paling bodoh adalah menyembah sesuatu selain Allah. Yang mana yang disembah itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, kemudian tidak bisa menolak bahaya atau mudarat sedikit pun bagi seseorang itu. Ya, jadi itu adalah perbuatan bodoh yang paling bodoh, menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Nah, dengan kita berilmu, kita akan mengetahui, meyakini, menerima memang benar adalah Allah yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah tidak berhak disembah dengan benar. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari menyusun kitabnya, dia menyusun babul ilmu, babul ilmi, qoblal qauli wal amali. Dia menyusun bab berilmu dulu di dalam kitab sahihnya. Jadi bab ilmu itu sebelum baru berkata dan berbuat. Jadi memang ilmu ini kita butuhkan. Sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat, itu kita harus mempunyai ilmunya dulu. Karena ada beberapa perkataan yang mungkin dianggap remeh, tetapi ternyata itu berdosa besar di sisi Allah. Jadi seseorang itu bisa dia tergelincir dalam suatu perbuatan dosa karena dia tidak tahu ilmunya, maka dia tergelincir. Sebagaimana sebuah kisah di zaman Bani Israel dulu, ada seseorang yang dia masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Jadi kisahnya ada sebuah kampung, kampungnya kaum musyrikin yang mereka menyembah berhala. Kemudian mereka akan memaksa setiap orang yang lewat kampung tersebut untuk menyembah berhala mereka atau mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Jadi ada seorang muslim yang benar imannya, ilmunya, dia mengilmui tentang tauhid, dia lewat di kampung tersebut dan dia dipaksa oleh penduduk kampung musyrik itu untuk menyembah berhala. Dan dia tidak mau, ya. Kemudian kalau kamu tidak mau menyembah, ya kamu korbankan saja katanya kepada orang tersebut. Berkorbanlah untuk berhala ini. Dia tidak mau karena dia tahu bahwa berkorban itu adalah ibadah dan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kemudian penduduk kampung itu memaksa, berkorbanlah kepada berhala ini walaupun cuma seekor lalat katanya. Dan dia tetap tidak mau untuk menuruti kehendak dari penduduk kampung musyrik tersebut. Kemudian karena dia tidak mau, maka dia dibunuh oleh penduduk musyrik tersebut. Jadi dia mati karena tidak mau dia mengorbankan walaupun seekor lalat untuk sebuah berhala. Kemudian ada lagi yang lewat, ya, dia tidak mempunyai ilmu, dia tidak mengetahui ilmu agama. Kemudian dia dipaksa untuk menyembah berhala, dia tidak mau. Tetapi kemudian kata penduduk musyrik itu, kalau kamu mau lewat, kamu harus mempersembahkan kepada berhala ini, walaupun seekor lalat. Akhirnya oleh orang yang kedua, dia menangkap seekor lalat, kemudian dipersembahkannya kepada berhala. Ya, kemudian dia mati, tidak sempat bertobat, maka dia masuk neraka. Ya, jadi seseorang itu dia tidak tahu ilmunya, dia menganggap itu perbuatan remeh, tetapi perbuatan itu berdosa besar di sisi Allah. Dia berbuat syirik. Dia melakukan ibadah yang bukan ditujukan kepada Allah. Jadi dia berkorban seekor lalat kepada berhala. Dan dia mati belum sempat bertobat, maka dia masuk neraka. Jadi ada seorang yang bisa masuk surga karena dia tidak mau mempersembahkan seekor lalat pun kepada berhala,
dia mati terbunuh, dia mati syahid. Dan ada seorang yang dia masuk neraka karena dia mempersembahkan seekor lalat kepada berhala, karena dia sudah berbuat syirik. Jadi ada yang masuk surga karena seekor lalat, ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya. Kemudian syarat kedua yang kita pelajari kemarin setelah kita berilmu, yang kedua adalah syaratnya adalah kita menerima, ya, kalau nggak salah kita lihat sebentar yang kemarin di sini. Kita ulang sedikit pelajaran kemarin ya. Nah, kalau kemarin syarat pertama adalah berilmu, ya. Kemudian syarat kedua adalah al-yakin, yaitu meyakini benar-benar kalimat la ilaha illallah ini yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi syarat pertama tadi adalah al-ilmu bimaknaha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Kemudian syarat kedua adalah al-yakin, yaitu kita benar-benar meyakini kalimat la ilaha illallah ini al-munafi li syakki. Kita meniadakan, kita benar-benar membuang semua keraguan-raguan, ya. Karena sifat yakin itu adalah sifatnya orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang ragu-ragu, ya, itu adalah sifat orang-orang munafik, ya, atau orang-orang kafir, mereka ragu-ragu. Orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan sebenar-benarnya di dalam jantung mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan selain Allah, jika disembah maka dia sesat. Keyakinan ini akan menyebabkan mereka mau beramal. Allah menggerakkan jantung-jantung mereka untuk beramal dengan keyakinan mereka. Sebagaimana perkataan Allah dalam surat Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi tidak ada keraguan dalam jantung-jantung mereka. Orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kemudian beriman dengan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam jantung mereka. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka dengan yakin mereka itu berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Nah, buah dari keyakinan ini adalah mereka tidak ragu-ragu. Mereka beramal, mereka berjihad memperjuangkan agama Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. Jadi ciri orang yang keimanannya benar adalah mereka tidak ragu-ragu untuk beramal. Karena mereka yakin bahwasannya amal-amal mereka nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak di akhirat. Jadi mereka yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Allah nanti, akan disidang di hari akhirat. Mereka akan berhadap-hadapan langsung dengan Allah dan mereka akan ditanya. Semua amalannya akan ditimbang. Yang berbuat amal kebaikan sebesar atom akan melihat balasannya. Yang berbuat amal kejahatan sebesar atom akan melihat balasannya pula. Jadi bentuk keimanan mereka adalah mereka yakin sebenar-benarnya dan tidak ragu-ragu. Sebaliknya, orang-orang munafik, ya, yang mengatakan mereka beriman dengan mulut-mulut mereka, tetapi mereka tidak yakin. Mereka tidak beriman sebenarnya kepada Allah. Tetapi di dalam kehidupan mereka mengaku seorang Muslim. Mereka mengaku orang Islam. Tetapi mereka ragu-ragu di dalam jantung mereka. Apakah benar nanti mereka akan dibangkitkan? Apakah benar mereka akan bertemu dengan Allah? Dan mereka tidak yakin dengan akhirat. Dengan surga dan neraka itu mereka nggak yakin.
Nah, ini Allah gambarkan dalam surat Taubah ayat 54. Maaf, surat At-Taubah ayat 45. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja orang yang meminta izin kepadamu ya Muhammad. Ya, jadi ceritanya waktu Nabi Muhammad diperintahkan berperang, berjihad, orang-orang yang keimanannya dia belum masuk ke dalam dadanya, jadi mereka itu munafik, ya, mengaku dia beriman, mengaku dia Islam, tetapi dia tidak meyakini dalam jantungnya. Mereka tidak mau berjihad, ya. Jadi mereka minta izin, alasannya macam-macam, ya. Misalkan masih inilah itulah alasan mereka tidak mau berjihad. Jadi mereka minta izin kepada Nabi Muhammad untuk tidak ikut berperang. Nah, mereka sebenarnya tidak beriman, ya. Allah mengatakan innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Hanya saja orang-orang yang mereka minta izin kepadamu ya Muhammad untuk tidak ikut berperang adalah orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Jadi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak membenarkan Allah Tuhannya, tidak membenarkan adanya akhirat, adanya balasan nanti. Ya, wartabat qulubuhum, dan jantung-jantung mereka ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka di dalam keraguan-raguan mereka terombang-ambing. Nah, jadi ini orang-orang yang munafik, yang mereka mengaku beragama Islam, tetapi mereka ragu-ragu dengan keislaman mereka. Ya, mereka ini nanti Allah akan kumpulkan bersama orang-orang kafir. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang kafir ini akan Allah tempatkan di neraka jahanam. Ya, tidak akan masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka mengilmui, ya, mempelajari agama mereka, kemudian mereka yakin dengan sebenar-benarnya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Itu syarat kedua, yaitu yakin, ya. Jadi syarat pertama tadi adalah al-ilmu bimaknaha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Jadi syarat pertama adalah berilmu, yang dengan ilmu tersebut kita akan meniadakan kebodohan, ya. Nah, syarat kedua adalah al-yakin al-munafi lisyakki. Jadi syarat kedua adalah yakin, sebenar-benarnya yakin, yang akan meniadakan keraguan-raguan. Nah, kemudian kita akan masuk ke syarat ketiga, di mana syarat-syarat ini adalah dasar-dasar yang harus kita pahami, ya. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga dari syahadat la ilaha illallah adalah al-qabul. Kita menerima lima qtadat hu hadhil kalimati, ya. Jadi kita menerima dengan sebenar-benarnya apa-apa yang mengharuskan kalimat la ilaha illallah ini. Biqalbihi, dengan jantung kita, ya. Walisanihi, dan lisan-lisan kita, ya, al-munafi liraddi, yang meniadakan penolakan. Nah, jadi kita harus benar-benar menerima kalimat la ilaha illallah ini, ya, dan keharusan-keharusan yang menyebabkan kita setelah kita menyatakan kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi kita menerima kalimat ini dengan ikhlas, kemudian kita benar-benar memenuhi semua syarat-syaratnya, ya, dengan jantung kita, jadi di dalam jantung kita dan lisan kita, dan kita mengucapkannya, ya, al-munafi liraddi, yang dengan demikian setelah kita menerima, kita akan meniadakan sifat penolakan, ya, karena sifat orang-orang yang beriman itu adalah menerima semua ketentuan Allah, ya, jadi benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi arti kata Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, ya. Jadi benar-benar kita ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan Allah saja dan mengharapkan pahala akhirat dari Allah, dan kemudian kita benar-benar menerima semua aturan yang Allah berikan kepada kita, semua syariat yang Allah tetapkan bagi kita. Karena sifat orang yang beriman itu adalah al-qabul, menerima. Sedangkan sifat orang-orang kafir
adalah menolak. Ya, jadi mereka menolak kebenaran. Orang-orang kafir itu menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 36 dan 35 dan 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairim majnun. Ya. Jadi ini Allah mengisahkan orang-orang yang masuk neraka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang dia masuk neraka. Allah menceritakan innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah dulu mereka waktu di dunia. Wah, jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang Allah masukkan dalam neraka, innahum kanu, sesungguhnya mereka dulu waktu di dunia, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Ya. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, setelah Allah masukkan neraka, Allah katakan kepada mereka, kamu dulu menyombongkan diri ketika dikatakan la ilaha illallah. Ya, mereka menyombongkan diri. Nah, arti kata sombong ini, yastakbirun, adalah mereka menentang kebenaran. Mereka tidak menerima. Ya, mereka menolak kalimat la ilaha illallah dan merendahkan orang-orang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah ini. Ya, jadi nabi dan rasul sudah diutus kepada mereka, tetapi mereka menolak seruan nabi dan rasul. Kemudian mereka merendahkan nabi dan rasul. Bahkan mereka mengatakan wa yaquluna inna latariku alihatina lisyairim majnun. Dan mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami lisyairim majnun, untuk seorang penyair yang gila. Nah, jadi para rasul Nabi Muhammad, ya, kemudian rasul-rasul yang lain juga dikatakan oleh mereka sebagai seorang penyair yang gila. Jadi mereka menolak kalimat la ilaha illallah, menolak kebenaran, batorul haq wa ghamtun nas, dan mereka merendahkan orang yang menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi ini sifat sombong, ya. Yastakbirun. Sifat sombong ini adalah sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka menolak kebenaran, ya. Al-kibru, kata Nabi itu, sombong itu adalah batorul haq wa ghamtun nas. Mereka menolak kebenaran, tidak mau mengakui kalimat la ilaha illallah, wa ghamtun nas, dan mereka merendahkan orang yang menyampaikan syariat agama, orang yang menyeru kepada agama, ya. Nah, jadi sifat orang kafir adalah mereka menolak, sedangkan orang yang beriman adalah menerima. Ya. Nah, kemudian wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazalika mislu min faqahu fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilma. Maka perumpamaan orang-orang yang dia paham di dalam agama dan agama tersebut memberikan manfaat. Ya, jadi apa yang Allah utus kepada Nabi Muhammad itu mereka pahami dan kemudian memberikan manfaat agama tersebut pada mereka. Dan mereka mendapatkan petunjuk dan ilmu dari ilmu agama tersebut, ya. Jadi ini adalah permisalan orang-orang yang menerima agama dari Allah, mereka mempelajarinya, mereka benar-benar meyakininya, dan mereka menerimanya, petunjuk dari Allah tersebut, dan mereka mengilmui, mempelajari, ya, agama tersebut, seperti sebagaimana hujan yang menimpa suatu tanah, yang tanah tersebut bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan, ya, sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, jadi ini adalah perumpamaan, ya. Fa'lamu wa 'allamahu, ya, dan mereka
mengilmuinya, mempelajarinya dan mengajarkannya, ya. Kemudian wa mislu man lam yarfa'u bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladzi arsaltu bihi, ya. Dan permisalan lain adalah orang yang sudah mendapatkan berita tentang agama ini, ya, mereka sudah menerima seruan terhadap agama ini, tetapi seruan tersebut tidak mereka terima, mereka menolak, ya, maka tidak mengangkat mereka derajat mereka, ya, karena mereka tidak menerima hidayah yang Allah sudah berikan kepada mereka, ya, yang hidayah itu Allah sampaikan melalui risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka tidak mau menerima hidayah karena mereka menolak hidayah yang Allah berikan. Ya, jadi ini adalah permisalan. Yang misalnya seperti air hujan, dia jatuh kepada tanah yang tandus, yang dia tidak menyerap air. Nah, sehingga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, dari tanah yang dihujani tersebut karena dia tanah yang tandus. Nah, ini adalah permisalan orang yang dia menolak seruan agama. Jadi tidak bermanfaat baginya agama tersebut karena dia tidak menerima petunjuk dari Allah. Nah, seseorang itu mendapatkan petunjuk itu karena Allah yang menghendakinya, ya. Nah, jadi petunjuk itu adalah kehendak dari Allah. Nah, tetapi manusia diperintahkan Allah untuk mencari petunjuk tersebut. Jadi kita mencari petunjuk tersebut ya dengan kita mempelajari agama. Setelah Allah memberikan kita jalan untuk mencari ilmu agama, kemudian kita menerima agama tersebut dan Allah akan menambah-nambah keimanan kita dengan kita mempelajari ilmu agama. Berbeda dengan orang yang sudah Allah berikan jalan, tetapi mereka tidak mau menempuh jalan petunjuk tersebut. Mereka malah menolak. Ya, maka mereka akan Allah sesatkan. Ya, jadi yang Allah sesatkan tidak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Sedangkan yang Allah berikan petunjuk tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Jadi petunjuk itu ada dua, yaitu petunjuk bayan, yaitu kita mencari ilmu agama, kita belajar. Kemudian petunjuk taufik atau hidayatut taufik, di mana Allah menggerakkan jantung kita untuk beramal soleh. Ya, jadi semua seperti ini kita belajar, ini adalah hidayatul bayan, kita sampaikan, dan nanti terserah, ya. Kemudian apakah kita mau menerima petunjuk ini, ya? Apakah kita benar-benar mau menerima petunjuk ini? Kemudian nanti kalau kita menerima, Allah akan gerakkan jantung-jantung kita untuk beramal. Ya, ada juga orang yang tidak mau menerima petunjuk, jadi dia menolak, seperti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, kemudian Allah menerangkan, ya, bahwasannya Allah sudah memberikan mereka petunjuk, ya. Orang yang terdahulu telah Allah berikan keselamatan kepada mereka karena mereka menerima kalimat la ilaha illallah. Banyak orang yang Allah selamatkan. Tetapi ada juga yang Allah binasakan, kaum-kaum terdahulu yang menolak kalimat la ilaha illallah. Ada kaum Ad, kaum Samud, ya, kaumnya Nabi Lut, ya, itu mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Allah timpakan kepada mereka azab. Ada yang Allah putar mereka dengan angin selama 7 hari 8 malam. Ya, mereka Allah putar dengan angin. Ada yang Allah balikkan buminya, ya, Allah angkat, itu kaum Nabi Lut, Allah angkat melalui Malakul Jibril, ya, mengangkat kota mereka ke atas langit, kemudian dibalikkan, dijatuhkan ke bumi. Nah, mereka karena menolak kalimat la ilaha illallah ini. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma nunahi rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin, ya. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah
menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang selamat, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah mengikuti dakwah Nabi Nuh, ya mereka Allah selamatkan di atas kapal. Sedangkan orang-orang yang tidak menerima kalimat la ilaha illallah, mereka menolak, maka Allah tenggelamkan mereka. Nah, ini ya tadi dalam surat Shofat ayat 35-36 bahwasanya orang-orang terdahulu, ya orang-orang yang masuk neraka itu adalah mereka yang apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami untuk mengikuti seorang penyair yang gila. Ya, jadi mereka merendahkan Rasul, merendahkan Nabi yang menyeru kepada la ilaha illallah. Jadi mereka batorul haq, mereka menolak kebenaran, kemudian merendahkan manusia yang menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi kita sebagai seorang yang beriman, kita harus benar-benar menerima kalimat la ilaha illallah ini, ya, benar-benar kita terima dan kita menjalankan semua keharusan kalimat ini. Ya, kita terima dengan jantung kita dan lisan kita. Jadi kita tanamkan dalam jantung kita memang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa ghairullahi in ubida fabi batil, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat. Ya. Dengan jantung kita. Jadi kita benar-benar meyakini. Karena kalau orang cuma mengucapkan di lisan saja, tidak dia yakin dalam jantungnya, berarti dia seorang munafik. Ya. Nah, kemudian harus diucapkan kalimat ini. Ya, harus diamalkan. Setelah kita tanamkan dalam jantung kita, perbuatan itu harus kita amalkan dengan anggota badan kita. Ya. Nah, kemudian asyartur rabi, syarat yang keempat adalah al-inqiyadu. Jadi kita patuh, wal istislamu, dan kita menyerahkan diri kita lima dalat alaihi, ya, kepada yang menunjukkan dalilnya, ya, kepada yang ini, ya, kepada syahadat tadi. Jadi kita benar-benar patuh dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Al-munafi lil taroki. Dengan demikian, kalau kita mematuhi kalimat la ilaha illallah dan kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, kita akan terhindar dari sifat penolakan. Ya, karena sifat menolak ini adalah tadi sama seperti arad, ya, meninggalkan. Ya, ini al-taroki ini meninggalkan. Jadi kalau kita sudah patuh dan kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, kita akan mengerjakan semua perintah Allah. Dan kita benar-benar akan meninggalkan semua larangan Allah. Ya, jadi kita akan meniadakan sifat meninggalkan dari agama. Allah mengatakan di dalam surat surat Luqman ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa yuslim wajahu, yang dia menyerahkan wajahnya, ya, ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ya. Makna yuslim wajahu yaitu makna dari menyerahkan wajahnya itu adalah ayu yungqad, ya, yaitu dia benar-benar patuh kepada Allah. Jadi barang siapa yang dia yuslim wajahu, menyerahkan wajahnya, maksudnya patuh kepada Allah, ya, benar-benar patuh kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, maksud dari muhsinun, ya, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik itu ayu adalah muwahhid, dia benar-benar mentauhidkan Allah. Jadi orang-orang yang dia benar-benar patuh kepada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah di dalam beribadah, ya, kemudian hanya mengikuti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW,
faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang pada tali yang sangat kuat, ya. Nah, menurut ahli tafsir, urwatil wuthqa ini, tali yang kuat ini adalah dia adalah la ilaha illallah, kalimat syahadat, la ilaha illallah. Nah, jadi orang-orang yang dia benar-benar patuh kepada Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah, maka sungguh dia sudah benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, ya, berpegang pada tali agama yang sangat kuat. Nah, jadi ini sifat orang yang beriman adalah mereka benar-benar patuh kepada Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia akan terhindar dari sifat meninggalkan agama, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Zumar ayat 54, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Dan bersegeralah dan kembalilah kalian. Ya, kita disuruh oleh Allah untuk kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Ya, jadi kita kembali ke jalannya Allah. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Min qabli, dari sebelum an ya'tiyakumul adzab, datang kepada kalian azab, tsumma la tunsarun, kemudian tidak kalian ditolong. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk segera kembali kepada Allah dan benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah sebelum datangnya azab, ya, sebelum datangnya siksa Allah, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum waktu kita habis atau matahari terbit dari barat, ya, atau azab Allah sudah datang. Kalau sudah seperti itu keadaannya, tsummalatun sorun, kamu tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi taubat itu masih diterima oleh Allah selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, atau azab Allah belum datang. Jadi umat-umat terdahulu itu dikasih Allah waktu dulu, ya, untuk mereka beriman. Kalau mereka tidak mau, baru Allah datangkan azab. Ya, ada yang diberi waktu 3 hari. Ya, kemudian mereka tetap bersenang-senang dalam 3 hari itu, tidak mengindahkan perintah Rasul. Mereka tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah turunkan azab. Ada juga Fir'aun yang Allah utus kepadanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, kemudian Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, mengatakan kepada Fir'aun, takutlah kamu kepada Allah. Ya, tetapi Fir'aun menolak. Setelah dia mau ditenggelamkan Allah, baru dia mau beriman. Tetapi nyawanya sudah ditenggorokan dan tidak diterima lagi keimanannya. Waktu dia ditenggelamkan, dia baru mau beriman. Nah, itu sudah tidak akan ada lagi waktu. Ya, waktunya sudah habis karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Atau nanti waktu menjelang hari kiamat, ya, di mana pada saat itu matahari akan diterbitkan dari barat, ya, dari tempat tenggelamnya di barat. Matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Di saat itu tidak diterima lagi orang yang beriman pada Allah. Ya, jadi semua keimanan setelah matahari terbit dari barat tidak akan diterima lagi. Nah, itulah kita masih diberikan oleh Allah waktu, marilah kita segera kembali kepada Allah, ya. Wa anibu ila rabbikum, marilah kita kembali kepada Tuhan kita, wa aslimu lahu, dan kita berserah diri kepadanya, min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang azab, tsumma la tunsarun, yang kalau sudah datang azab tidak akan lagi ada pertolongan dari Allah, ya. Maksudnya adalah ayu irji'u ila rabbikum wastaslimu lahu. Maksud dari ayat ini adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk segera kembali kepada Allah. Dan kemudian kita berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan diri. Nah, jadi syarat yang keempat dari kalimat la ilaha illallah ini adalah kita benar-benar patuh dan benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, benar-benar patuh, mematuhi syarat-syarat la ilaha illallah ini, kemudian berserah diri kepada Allah. Ya, kemudian kita meninggalkan agama. Kemudian bentuk dari kita menerima, ya, kita patuh kepada Allah itu adalah kita
menempatkan hawa nafsu kita ini di bawah perintah Allah. Ya, jadi kita tahan hawa nafsu kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut dengan kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat dia kembali. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita harus menahan hawa nafsu kita. Kita harus takut kepada Allah dan kemudian kita menahan hawa nafsu kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibni Umar. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an, ya. Dia mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasul berkata, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman kalian hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi tidak beriman kalian sehingga kalian menjadikan hawa nafsu kalian mengikuti dengan apa yang didatangkan kepadaku dengannya. Ya, jadi seorang itu tidak akan beriman kepada Allah sehingga dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti agama, ya, mengikuti ajaran agama Islam, mengikuti kalimat la ilaha illallah. Jadi nafsu itu akan ditekan, akan dikendalikan sehingga kita selalu berada di dalam koridor agama. Jadi tidak akan beriman kalian sehingga kalian menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bentuk dari orang yang beriman adalah dia mematuhi Allah. Ya, dia tahu bahwasanya manusia ini suka kekayaan, ya, suka harta, tetapi dia menahan hawa nafsunya. Dia hanya mencari harta dengan cara yang halal, yang cara-cara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara yang halal, cara yang baik, ya. Dia ingin menikmati kehidupan di dunia, tapi dia tetap dalam koridor, ya. Dia akan menikmati yang halal saja, ya, dan dia mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian dia tidak melepaskan syahwatnya ke tempat-tempat yang diharamkan Allah, ya. Dia hanya melepaskan syahwatnya kepada yang menjadi haknya, kepada istrinya atau kepada budak-budak yang dia miliki. Kalau zaman dulu ada budak, ya, tapi sekarang tidak ada, jadi kepada istrinya saja. Jadi dia benar-benar menahan hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti agama. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ahzab ayat 36, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi seorang yang beriman laki-laki dan tidak pula bagi yang perempuan, orang yang beriman perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron, suatu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu, bahwa ada bagi dia pilihan yang lain min amrihim, dalam urusan mereka, ya. Nah, jadi tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan, tidak ada lagi bagi mereka pilihan yang lain di dalam urusan mereka. Ya, jadi mereka tidak akan memilih pilihan yang lain. Mereka benar-benar patuh kepada Allah. Jadi hanya mengikuti yang Allah gariskan, yang Allah perintahkan. Jadi memang tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila sudah ada pilihan yang Allah pilihkan, yang Rasul sudah pilihkan, kemudian mereka memilih pilihan yang lain untuk urusan mereka. Ya, itu tidak berlaku bagi orang yang beriman, ya, karena orang yang beriman itu sifatnya adalah mereka benar-benar patuh dan berserah diri kepada Allah, ya, karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberi rezeki,
Allah yang mengatur kehidupan manusia. Maka aturan Allah itu yang harus kita ikuti. Perintah Allah yang harus kita jalankan. Larangan Allah yang harus kita jauhi. Jangan kita memilih aturan-aturan yang lain. Jangan kita mengikuti agama-agama yang lain, aturan-aturan yang lain selain aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi sifat orang-orang yang beriman adalah sami'na, mereka kami mendengar, wa ata'na, lalu kita taat. Jadi kalau ada perintah Allah dan Rasul-Nya kita ikuti. Ya, karena kita benar-benar patuh dan berserah diri kepada Allah. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali benar-benar kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi kita memasrahkan diri kita mengikuti semua aturan yang Allah tentukan. Ya. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wajib baginya untuk patuh terhadap syariat Allah. Wajib, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti syariat Allah dan taat pada hukum yang Allah tetapkan. Serta pasrah, kita benar-benar mengikuti aturan Allah. Ya, Allah berkata di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserahlah diri kalian kepadanya. Ya. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk kembali kepada Allah, kembali kepada aturan Allah, taat kepada Allah. Jadi kita tidak ada kata untuk meninggalkan agama ini. Jangan sampai kita meninggalkan aturan agama ini. Kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya. Sebelum datangnya azab tadi, ya, kalau waktu sudah habis, azab sudah datang, atau nyawa sudah di dalam kerongkongan, ya, sudah sampai kerongkongan nyawa, atau matahari sudah terbit dari barat, maka tidak berguna lagi keimanan itu. Ya, kita ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, maka kita pergunakanlah saat ini. Ya, kita segera kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya sebelum datangnya azab. Karena apabila sudah datang azab, tidak berguna lagi keimanan bagi seseorang. Ya, tidak ada lagi penyesalan di dalam kubur. Tidak berguna lagi. Banyak orang yang berada di dalam kubur berandai-andai, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh, kami akan belajar agama, kami akan berbuat ibadah sebanyak-banyaknya. Ya, tetapi itu cuma penyesalan saja. Tidak akan bisa mereka dikembalikan. Allah tidak akan mengembalikan mereka ke dunia. Jadi banyak orang-orang di dalam kubur itu mengharapkan masih hidup. Ya, mereka mengharapkan agar mereka bisa beramal soleh, bisa bersedekah, sebagaimana yang mereka dulu tinggalkan waktu mereka masih hidup. Begitu juga banyak juga orang yang di alam kubur yang mereka tetap mendapatkan pahala walaupun mereka sudah mati. Ya, jadi walaupun mereka sudah meninggal, sudah masuk alam barzakh, pahala itu tetap. Ya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Illa min sodakotin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin solihin yada'u lahu. Apabila mati anak Adam, maka putus semua amal perbuatannya, kecuali 3. Ya, yang pertama adalah amal jariah, sodako jariah. Dia bersedekah di jalan Allah, membangun sumur, membangun masjid, membangun pusat belajar agama, ya, yang pahalanya akan terus mengalir bagi dia walaupun dia sudah mati. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu agama yang dia ajarkan. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu agama kepada anak kita, ya, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, nah ilmu tersebut dia akan mengalir terus pahalanya pada kita walaupun kita sudah meninggal. Ya, Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang dia menunjukkan suatu perbuatan baik, ya, dia menunjukkan cara berbuat baik, maka balasannya adalah semisal pelaku perbuatan baik tersebut. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang kita ajarkan, kita mengajarkan anak kita sholat, adik kita sholat, ya, itu akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang pahalanya akan terus-menerus mengalir adalah awaladin sholihin yada'u lahu, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan bagi mereka. Ya.
Jadi kita sebagai anak sudah kewajiban bagi kita untuk mendoakan orang tua kita. Walaupun orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal, kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada orang tua dengan cara mendoakan mereka, memohonkan ampunan Allah bagi mereka. Ya. Nah, doa dan mohon ampun, istighfar seorang anak kepada orang tuanya ini akan terus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang sudah meninggal tetapi tetap mendapatkan pahala ya dari amal jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Tetapi yang menyedihkan lagi adalah orang-orang banyak yang masih hidup, yang diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, waktu luang, tetapi itu tidak menambah amal baginya, tidak menambah bekal akhirat bagi dia. Jadi dia sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kesenangannya, dengan permainan yang melalaikan, atau dia sibuk dengan segala urusan berdagang, ya, atau sibuk mempelajari ilmu dunia sehingga dia lupa akan akhirat. Waktu terus berjalan, waktu semakin menipis, tetapi dia tidak menghasilkan pahala sedikit pun yang akan dia bawa sebagai bekal untuk di akhirat. Ini menyedihkan, ya. Padahal banyak sekali orang di dalam kubur tadi yang berandai-andai mereka dihidupkan oleh Allah lagi untuk mereka beramal soleh, tapi itu tidak akan Allah kabulkan. Ya, jadi marilah kita bersegera kembali kepada Tuhan kita, kepada Allah, kemudian kita benar-benar berserah diri kepadanya sebelum datang ajal kita. Jadi kesempatan kita masih ada, Allah gunakan, ya kita harus gunakan kesempatan yang Allah berikan ini, karena kesempatan kita ini terbatas, ya. Jadi dunia ini adalah negeri tempat kita beramal, sedangkan di akhirat adalah negeri tempat kita memperoleh balasan. Ya, kita akan memperoleh balasan berbuat kebaikan sebesar biji zarah, sebesar atom akan menerima balasannya. Berbuat kejahatan sebesar biji atom juga akan menerima balasannya. Marilah kita benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar patuh dan taat kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Kemudian Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang benar-benar menyerahkan wajahnya. Jadi benar-benar patuh, benar-benar taat kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik dan dia mentauhidkan Allah. Jadi tadi diartikan oleh ahli tafsir, ya, aslamu wajhahu, menyerahkan wajahnya ini adalah benar-benar takut, benar-benar menyerahkan diri, benar-benar patuh kepada Allah, ya. Wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tadi kata ahli tafsir itu adalah mentauhidkan Allah, menyendirikan Allah dalam beribadah. Hanya menyendirikan Allah saja dalam beribadah dan mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang benar-benar ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, benar-benar patuh dan taat kepada Allah. Kemudian dia mengerjakan perbuatan baik, dia merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi bapak kita adalah Nabi Ibrahim, yang dia merupakan contoh bagi kita. Dia adalah hamba Allah yang berlaku lurus, ya. Dan Allah telah mengambil Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, ya, jadi kesayangannya, jadi kekasihnya. Nah, maka sewaktu kita sholat, kita juga memanjatkan doa kepada Allah agar memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi Ibrahim. Ya, kita selalu berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad. Ya, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Nah, jadi sudah banyak contoh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ya, itu adalah contoh yang harus kita contoh karena mereka adalah teladan yang sangat baik bagi kita, ya. Nah, jadi makna dari aslimu, ya, kita benar-benar menyerahkan wajah kita itu, ya, adalah patuh dan taat kepada Allah.
Jadi benar-benar kita mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kemudian sikap orang beriman itu tentu dia tunduk, patuh, menyerahkan dirinya kepada Allah. Yang Allah adalah penguasa alam semesta. Yang Allah telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, kemudian Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan kita. Ya. Jadi Allah mengatakan dalam surat Ahzab tadi ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulihi wa idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Ya. Dan tidak patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak pula perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, Allah sudah menetapkan suatu urusan, maka tidak patut bagi mereka ada pilihan yang lain dalam urusan mereka. Ya, jadi tidak ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Kalau Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak pantas bagi mereka ada pilihan yang lain dalam urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia memaksiati Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia sudah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ya. Jadi syarat-syarat syahadat ini harus kita penuhi. Ya. Jadi syarat syahadat ini dalam kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid ada 8. Ya. Kita baru pelajari 4. Syarat pertama adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahli. Kita yang syarat pertama adalah kita mengilmui, kita memahami ya makna dari syahadat itu, yaitu nafian, kita menafikan semua sesembahan selain Allah, dan isbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah jika disembah maka dia sesat. Dengan demikian kita sudah berilmu, maka kita akan terhindar dari kebodohan. Kebodohan yang paling besar adalah menjadikan sesuatu disembah, sedangkan sesuatu itu tidak berhak disembah. Ya, menyembah selain Allah. Jadi kata Rasulullah, dosa yang paling besar adalah seseorang mempersekutukan Allah, padahal Allah yang menciptakan dia. Ya, jadi seseorang berbuat syirik kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan dia. Itu dosa yang paling besar. Allah juga mengatakan, inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah perbuatan yang besar. Allah juga mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Jadi kalau ada seorang yang mati belum bertobat dari perbuatan syirik, maka dia masuk neraka. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang yang dia kehendaki. Jadi apabila seseorang itu belum sempat bertaubat, dia misalkan membunuh atau berzina atau dia mencuri, ya, dia mati belum sempat bertaubat kepada Allah, masih mungkin Allah ampuni kesalahannya, masih mungkin Allah berikan ampunan kepadanya. Tetapi kalau perbuatan syirik, dia mempersekutukan Allah dalam beribadah, dalam berkeyakinan, dia berbuat syirik, dia belum sempat bertaubat, maka tidak akan Allah ampuni dan tempatnya kembali adalah dalam neraka. Ya, jadi syarat pertama adalah berilmu. Syarat yang kedua tadi ya adalah al-yakin. Ya, kita benar-benar meyakini di dalam jantung kita. Al-munafi lisyaki. Jadi dengan keyakinan tersebut kita akan terhindar dari sifat ragu-ragu. Karena sifat orang beriman adalah yakin kepada Allah, benar-benar menanamkan dalam jantungnya, dan terhindar dari perbuatan yang ragu-ragu. Kita tidak memiliki keraguan sedikit pun. Jangan kita ragu. Semua yang tidak beragama Islam masuk neraka. Jangan ragu. Ya, Allah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil ajaran agama selain Islam, maka tidak akan diterima baginya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dimasukkan Allah dalam neraka. Jadi jangan ragu. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, itu berarti mereka kafir. Jangan kita ragu mengatakan mereka kafir atau ragu dengan kafiran mereka, jangan. Ya,
Kita harus benar-benar yakin selain agama Islam tidak ada yang diterima oleh Allah agama itu. Yang tidak beragama Islam masuk neraka. Ya, harus benar-benar yakin. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga tadi adalah kita al-qabul, menerima. Menerima semua syarat-syarat atau keharusan setelah kita mengucapkan syahadat ini. Kita menerima bahwasanya kita harus belajar, kemudian kita harus meyakini, ya, dan menerima dengan jantung kita dan lisan kita. Jadi bukan cuma di dalam mulut saja, ya, kita ucapkan, tetapi juga keyakinan ini, ya, syahadat ini harus kita terima dalam jantung kita, ya. Jadi dengan kita menerima al-qabulu al-munafi liraddi, kita akan terhindar dari sifat menolak. Karena sifat orang mukmin, orang beriman itu adalah menerima kalimat la ilaha illallah. Kemudian sifat orang kafir adalah mereka menolak. Ya, mereka berbuat sombong. Mereka batorul haq, ya, mereka menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mereka merendahkan orang yang menyampaikan agama Islam. Orang yang mengajak kepada agama Islam, mereka merendahkannya. Kemudian syarat yang keempat adalah al-inqiyadu wal istislamu. Kita harus benar-benar patuh dan berserah diri kepada Allah, al-munafi bil taroki. Dengan demikian kita akan terhindar dari sifat meninggalkan. Ya, jadi sifat orang Islam itu, orang beriman itu adalah benar-benar patuh dan dia benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia akan terhindar dari sifat meninggalkan ajaran agama. Jadi kalau sudah Allah tetapkan, ya, suatu urusan, maka tidak pantas bagi kita untuk memilih urusan yang lain atau ketetapan yang lain selain daripada yang Allah tetapkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan apabila Allah sudah menetapkan, apabila Rasul sudah menetapkan suatu urusan, ada bagi mereka pilihan dalam urusan mereka. Ya, jadi kita tidak pantas memilih pilihan yang lain selain yang Allah tetapkan dan Allah pilihkan bagi kita. Allah sudah menetapkan bagi kita adalah Islam. Ya, inad dina indallahil Islam. Ya, Allah sudah menyempurnakan agama kita Islam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan agama ini. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian benar-benar dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Ya, mungkin pemaparannya sampai di sini. Ada yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf dokter, izin bertanya dok. Silakan Farhan. Ya baik, sebelumnya izin perkenalkan diri dok, nama saya Farhan Kamali dari Angkatan 2018. Silakan Farhan. Sebelumnya makasih banyak dok untuk pemaparannya tadi. Sebenarnya saya agak bingung di ini dok, kan tadi topik kita hari ini baru setengahnya ya dok, untuk syarat-syarat dari syahadat itu dok. Ya. Misal kebetulan nih kita baru tahu syaratnya nih sekarang gitu dok. Nah itu apakah nanti pada saat kita sudah mengetahui ke-8 syarat-syarat syahadat tersebut, kita itu perlu mengulang lagi dari awal gitu dok, kayak kita harus syahadat lagi atau tetap lanjutin aja gitu dok? Ya, terima kasih Farhan. Ya, jadi kita alhamdulillah orang tua kita beragama Islam. Ya, jadi kita sudah beragama Islam. Ya, nah tinggal kita setiap hari memperbaiki diri kita, syahadat kita, ya, memperbaiki ilmu kita, Farhan. Jadi kita harus terus belajar, ya, kemudian memperbaiki diri kita. Kemudian kalau kita dulu belum tahu, oh ini dosa, ya, oh ini ternyata salah, ya, misalkan kita pernah berbuat riya, kita tahu sekarang bahwa riya itu adalah syirik kecil, diancam Allah dengan neraka, maka kita bertaubat. Ya, jadi kita selalu setiap hari memperbaiki diri kita. Ya, kita berhenti dari perbuatan dosa, kemudian kita senantiasa memperbaiki diri kita, ya, saling mengingatkan kita dalam kesabaran, dalam kebenaran, ya. Nah, jadi kita terus memperbaiki diri kita sehingga kita terus beramal soleh sampai datang maut pada kita, sampai kita mati. Ya, kita mudah-mudahan Allah tetapkan, karena jantung kita ini Allah bolak-balik, ya. Rasulullah mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik jantung,
Ya Allah, Engkau yang membolak-balik jantung, tetapkan jantung saya di dalam agamamu. Ya, jadi kita terus memperbaiki diri kita. Jadi dengan kita berilmu, ya, kita akan beramal dengan yakin. Kita akan beramal dengan mantap. Tentu berbeda orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Ya, jadi kalau orang sholat, ya dia punya ilmunya, dia bisa khusyuk karena dia yakin waktu dia sholat dia menghadap Allah dan dia yakin nanti waktu di akhirat nanti juga akan berhadapan dengan Allah. Ya, dia yakin akan bertemu dengan Allah nantinya. Nah, begitu juga dengan orang yang tidak berilmu, ya dia sholatnya bisa ya sembarangan, tidak khusyuk, kemudian lalai dalam sholat, mengundur-undur waktu sholat, nah, seperti itu ya. Jadi kita semakin hari semakin bertambah ilmu, ya kita belajar, kita perbaiki semua amalan kita. Ya, jangan sampai kita lalai, tidak mau belajar. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia mencari jalan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu agama, belajar agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, jadi belajar agama ini jalan menuju surga. Ya, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Nah, jadi semua orang ini sudah Allah tetapkan. Nah, apakah dia mau jadi penghuni neraka atau mau menjadi penghuni surga? Allah sudah tetapkan itu. Allah sudah takdirkan. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah untuk beramal karena Allah akan memudahkan kita sesuai dengan takdir kita. Ya, kalau Allah takdirkan kita masuk surga, kita akan dimudahkan untuk beramal soleh, akan dijauhkan dari perbuatan dosa, akan dijauhkan dari perbuatan syirik. Kita dijadikan untuk cinta belajar agama. Ya, nah, tetapi orang-orang yang Allah takdirkan memang dia penghuni neraka, ya Allah tidak akan memberikan dia petunjuk. Allah akan biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Nah, jadi kita Farhan ya harus terus belajar, memperbaiki semua amalan kita sampai kita datang kematian. Begitu. Begitu Farhan? Baik dokter, terima kasih banyak dok. Ya, jadi terus belajar ya, karena iblis itu dengan bala tentaranya syaitan yang memang mereka mau menggoda manusia, mencari sebanyak-banyaknya teman mereka di dalam neraka nantinya, ya, selalu menghalangi manusia dari belajar agama. Ya, mereka jadikan manusia itu malas, ya, kalau mau belajar itu malas, kemudian mereka selalu mengganggu. Mereka paling benci kalau orang belajar agama. Ya, jadi kita harus melawan. Ada dua yang kita harus lawan, yaitu nafsu kita. Yang pertama, nafsu kita ini selalu mengajak kepada kemalasan, ya, berbuat dosa. Kemudian nafsu kita selalu mengajak kita kepada kejahatan, ya. Nah, kemudian yang kedua musuh kita itu adalah syaitan yang selalu membisiki kita, ya. Di dalam jantung kita ini syaitan itu di dalam dada kita membisikkan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu mereka berbisik-bisik dalam dada manusia, ya, dari golongan jin. Setan itu ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi teman-teman yang jahat yang mengajak kepada perbuatan dosa itu setan sebenarnya. Jadi harus kita hindari. Ya, jadi dua musuh kita ini harus kita waspadai. Jiwa kita kekang hawa nafsunya, ya. Kata Rasulullah tadi, la yuminu ahadukum hatta ini, ya, sehingga mereka menjadikan hawahu tabaan lima jitu bihi, sehingga mereka menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang didatangkan kepadaku, ya, mengikuti ajaran Islam, mengikuti ajaran agama. Jadi nafsu kita kekang, ya. Ya, kemudian yang kedua adalah kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, ya. Begitu, Farhan. Ada lagi Baik, yang dokter. lain mau bertanya, silakan. Terima kasih banyak dok. Ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Alhamdulillah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu belajar, ya. Jadi mudah-mudahan pekan depan kita bisa bergabung lagi di kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita petunjuk, hidayah. Ya, setelah Allah berikan petunjuk bayan, Allah bergerakkan jantung-jantung kita untuk kita beramal soleh. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih banyak, Tolong Dokter. Farhan di foto dulu, Farhan.